Well, one thing's for certain, with those two around, The lost world will never be the same. Ho, ho, ho! Let's go. Hai teman-teman. Halo teman-teman, kita membahas film lagi. Kali ini kita akan bahas film apa tadi? Ice Age. The Ice Age Adventure of Buck Wild. Nah, ini adalah seri kelanjutan sequel ya dari The Ice Age yang sejak tahun 2002 itu berkelanjutan terus ya sampai sekarang ya, meskipun ini adalah sequel The Ice Age yang bisa dibilang rasa baru karena film ini sudah tidak diproduksi lagi oleh Blue Sky Studio tapi diakuisisi oleh Walt Disney ya. Jadi memang agak terasa sebenarnya ya Chani ya. Salah satu tokohnya yang hilang adalah yang tupai purba itu Scrat ya, yang sama sekali di film ini Sama sudah yang anaknya tidak ada ya. Mandy sama Ellie. Ya itu memang dia bertualang ya di terakhir ya di seri kelima. Scrat sama sekali tidak muncul di sini ya, dan memang dihilangkan ya karena kalah gugatan Walt Disney-nya. Nah teman-teman, untuk seri ini lebih banyak sebenarnya petualangan Mandy sama Ellie. bukan, justru petualangannya Buck ya, Buck. ya justru Buck yang diceritakan di sini ya, ya Buck. Buck itu kayak musang dia ya, musang purba lah, musang purba. Justru Mereka semua adalah hewan purba. bagaimana petualangannya di dunia yang hilang justru ya. Sebelum kita masuk sinopsisnya teman-teman, kita ke tokoh-tokohnya dulu karena Chani sudah sebut beberapa ya. Tentu saja di Ice Age ini yang ikon ya pasti masih tetap ada Manny ya, Manny dan ya. Manny dan Ellie pasangan suami istri mamut ya. Kemudian pasti ada yang ikonik sekali, Sid ya, kungkang purba yang pemalas tapi lucu dan baik hati ya. Terus kemudian tentu ada macan purba, macan bergigi pedang ya. Siapa namanya Chani? Ingat? Diego ya. Diego ya. Kemudian tapi tokoh-tokohnya itu hanya mungkin bisa dibilang di awal-awal Chani ya, munculnya di awal-awal, kemudian juga di akhir ya, mengakhiri film. Jadi di awal dan di ending saja munculnya kawanan sahabat ini ya, yang justru lebih banyak. Kemudian ini selain Buck yang jadi pemain bisa dibilang pemain kunci juga ya, yang hidup selalu bersama Ellie di seri-seri berikutnya, di film-film sebelumnya ya. Siapa? Yang possum itu semacam tikus Eddie. gitu ya. Eddie and Crash. Eddie dan Crash ya. Malah sebenarnya ceritanya dimulai dari Eddie dan Crash Chani ya. Eddie dan Crash ini diceritakan mulai tidak betah selalu hidup berdampingan dengan Ellie ya, selalu dilarang ya. Dia tiba-tiba Itu bahaya, ya, dia tiba-tiba berbincang kapan ya ada hari di mana tidak ada larangan Ellie. Makanya mereka mulai berani untuk keluar dari kehidupannya Ellie. Selama ini kan dia hidup di atas kepalanya Ellie terus ya di Ice Age sebelumnya. Dan mereka selalu punya ide-ide cemerlang menyelamatkan Ellie. Kali ini film diawali dengan itu. Jadi mereka ini bisa dibilang minggat Chani ya, melarikan diri. Akhirnya mereka kesasar hingga terjatuh di dunia bawah tanah, kembali lagi ke dunia dinosaurus di bawahnya. Di beberapa sequel sebelumnya memang sudah beberapa kali digambarkan soal dunia ini ya. Apalagi di sebelumnya kan sempat muncul peran Buck ya beberapa kali.
Nah, saat mereka dan Bak Ya. punya anak yang labu. iya, labu ya, menganggap anak ya. Nah, Possum ini si Eddie dan Crash ya karena mereka tersesat di dunia The yang last hilang, world. ya dunia yang hilang, di dunia bawah dia ya. Kalau di atas di Ice Age itu digambarkan dunia es ya, di bawah itu dunia Dinosaurus. ya dunia dinosaurus. Jadi mereka terselamatkan di bawah. Nah, si dua Possum ini ya ujung-ujungnya emang diselamatkan oleh Bug ya. Nah, ada tokoh baru di sini ya yang ternyata Namanya kekasihnya Bug, mantan kekasihnya Bug. Siapa Chani? Z. Namanya. Sebenarnya dia Sorilla mungkin semacam ini ya. Serigala purba gitulah ya. Tapi dia kecil Dia kecil, tapi dia lincah Chan ya. Dia sering dan bijak. Ya bijak, tapi dia jago bertarung juga ya. Nah, di dunia bawah tanah, di dunia yang hilang itu, di dunia yang hilang nyebutnya dunia yang hilang itu ya ada antagonisnya Orson ya, dinosaurus yang punya ambisi, punya keinginan untuk menguasai dunia yang hilang. Sementara si Bug dan si Sorilla ini menciptakan harmoni di situ ya. Dia menciptakan apa kan semacam danau gitu untuk permandian para dinosaurus dan sebagainya. Si Orson mengacaukan gitu ya. Ujung-ujung begitu ya. Mau mengendalikan semua dinosaurus. Ya, mau mengendalikan semua dinosaurus yang ada di bawah situ dia ya. menjadi Mereka dikawal raja. ya, si Orson ini dikawal oleh raptor ya. Gara-gara api. Ya, api. Si Orson ini memang digambarkan punya kekuatan api yang membuat raptor Dan itu kekuatan. ya bisa mengeluarkan Cakarnya. api, cakarnya bisa mengeluarkan api ya, yang membuat raptor tunduk sama dia ya. Teman-teman, kemudian ya jalan ceritanya seperti itu ya. Bug ditangkap segala macam, kemudian akhirnya melakukan penyelamatan, ditangkap oleh Orson ya. Si Orson ini ternyata memang sudah punya dendam sama Bug ya, pernah dibuang ke lava dia ya karena memang ambisinya, kemudian muncul kembali dengan pasukan yang lebih banyak, tapi pada akhirnya dikalahkan kembali. Dan di ending memang sekumpulan sahabat ini baru muncul ya, si Manny dan Diego dan kawan-kawan. Kalau dibandingkan dengan film Ice Age sebelumnya, film ini memang rasanya agak hambar ya. Tidak salah satunya yang bikin hambar karena yang jadi ikon di Ice Age Scrat ya, tupai purba yang biasanya berebut kacang gitu, yang merebut kacang, dan dia kayak monolog ya. Kadang di film-film sebelumnya itu nggak muncul, jadi serasa kayak nggak nonton Ice Age kan ya. Kemudian juga datar-datar sebenarnya bisa ketebak ya dibanding Ice Age sebelumnya yang masih ingat ya, yang bertarung sama King Kong ya. Ya, yang monyet purba itu ya, yang galak itu jauh lebih seru. Rasanya Ice Age Karena mereka ada di air. ya, punya kapal. ya pertarungannya di Air. es ya, di es, dan lebih seru. Kalau ini serasa ceritanya sudah bisa ditebak Chan ya. Iya, dan ya mungkin karena pengaruh ini teman-teman ya, pengaruh produksinya ya, yang sebelumnya di sini Blue Sky Studio memang tidak terlibat sama sekali. Selain juga pengisi suaranya kayaknya berganti semua ya, pengisi suaranya berganti semua kecuali mungkin Possum aja, Ellie emang Crash aja yang bertahan ya. Yang lain-lain Manny udah berganti semua, yang pemeran utama itu berganti semua suaranya. Itu yang membuat agak berbeda Ice Age ini. Tapi untuk dinonton ketawa-ketawa gitu ya, masih bisa ya teman-teman. Ice Age ini cukup menghibur meskipun memang tidak
penampakan lebih banyak ininya ya, lebih keseruan ceritanya ya, aksi-aksi kocak Sid yang identik misalnya, kemudian kebijakan keberanian Diego ini tidak terlalu digambarkan di sini. Itu saja barangkali Chani ya. Ya. Chani lebih banyak merenung dia. Oke teman-teman, begitu saja review kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di review selanjutnya. Chani, kata-katanya apa? Bye bye.